Disiarkan langsung dari studio Trans 7 bersama saya Wendy Cagur dan saya Oki Rengga. Kami adalah dua penyiar tak botak. Kita kembali lagi di berita dar dor. Ya, kita bawain berita ini memang setahun sekali aja ya. Ya betul sekali. Dan di jam yang memang sangat luar biasa sekali. Betul sekali. Kali ini kita bakal dapat berita yang lumayan menarik ini. Kita akan menanyakan update teman-teman kita yang berada di Timur Tengah. Ya. Saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu teman kita yang berada di Doha, Qatar, yaitu dengan Mbak Wenika. Halo. Ya, saya Mbak Wen. Bukan. Oh. Wenika. Kalau ini kan Wen aja. Oh. Kirain nanya, Wendy Kak? Bukan, Wenika. Di sana ini sekarang jam 10.30. 10.30 malam. Ya, 10.30 malam. Kalau di Papua ini sekarang udah 4:30. Tapi nggak usah diupdate itu ya kali Iya, ya. ngapain? Oke, kita langsung saja terhubung dengan Mbak Wenika di Doha. Halo Mbak Wenika. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saat ini masih jam 10:30 di waktu Qatar di Doha. 10:30 ya. Iya. Jadi ya. Diem nih kita nih. Tadi dia bilang jadi gitu. Sabar kali. Oke, lanjutin ya. Kita tuh pengen Jadi tahu sebenarnya kondisi di sana Mbak Oke. Wenika. Saya menunggu pertanyaan dari kakak. Ya, gimana kondisi di sana yang Mbak Wenika tahu sekarang? Oke, jadi kondisi saat ini masih bisa dibilang dinamis karena sistem keamanan di Qatar itu cukup bagus. Jadi kita dibikin tenang gitu ya, nggak panik walaupun sebenarnya agak khawatir juga gitu, agak takut gitu karena dalam satu hari itu ada terjadi beberapa kali dentuman. Termasuk yang update hari ini ada di jam 11.35 tadi siang. Itu ada sebanyak 6 kali dentuman yang cukup kencang sekali. Dan kalau kakak bisa lihat, itu dentuman itu berasal dari arah yang sebelah sana. Kelihatan dari sini rudalnya gitu ya. Jadi kayak incepted-nya dicegat oleh Qatar kan. Jadi kayak ada rudal gitu di sebelah sana. Itu adalah Al-Udeid base, military base campnya US. Jarak dari apartemen saya itu sekitar 35 km. Gitu. Jadi kalau terjadi dentuman keras dan berasal dari base campnya US military di Qatar, itu akan terlihat jelas dari apartemen saya. Gitu. Dan hampir, ini kan sudah hari kelima ya, jadi hampir setiap malam itu terjadi dentuman. Begitu. Mbak Wen, as a personal, maksudnya yang Mbak Wen yang berada di sana gitu, sebenarnya menjalani hari-hari itu berasanya seperti apa ya? Karena kan kalau kita tadi mulai pembicaraan aja, Mbak Wenika kan terlihat sepertinya memang layaknya kehidupan seperti biasanya gitu. Tidak terlihat adanya, maaf, ketakutan, rasa khawatir gitu. Iya. Seperti apa sebenarnya kehidupan di sana berjalannya? Iya, jadi selama hari kelima ini, jadi mulai hari Sabtu kemarin ya, kita sudah tidak boleh keluar rumah. Jadi di sini sudah ada himbauan dari pemerintah Qatar dan juga dari KBRI untuk shelter in place atau stay at home. Jadi kita harus di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah sama sekali gitu. Kalaupun keluar rumah itu adalah pada saat emergency atau kita harus grocery gitu ya. Tapi saat ini kita harus shelter in place gitu, dan saya sendiri dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini belum pernah sama sekali keluar rumah gitu. Lalu kemudian sekolah juga daring ya, online dari mulai hari Minggu kemarin, karena di sini kan mulai hari kerja itu hari Minggu ya, jadi kita weekendnya itu cuma Sabtu. Jadi kebetulan pada saat kejadian itu bermula di weekend, lalu hari Minggu mulai hari kerja, itu semua work from home dan sekolah pun juga online gitu dari rumah. Oke, Mbak Wen, aktivitas itu tidak boleh keluar rumah hanya malam saja atau pagi, siang, malam kita saat ini nggak boleh keluar dari rumah?
kita nggak boleh keluar dari rumah itu 24 jam. Oh, oke. Jadi seperti waktu zaman COVID lah. Jadi Iya, kita di dalam rumah all day ya, 24 jam kita di dalam rumah gitu. Tidak boleh keluar rumah jika tidak ada hal yang penting gitu. Berarti bahkan pekerjaan pun sekarang online di sana. Betul, sekolah, pekerjaan semuanya online dari rumah. Terkait kebutuhan makanan dan lain-lain seperti apa, Mbak? Kebutuhan kebetulan logistik di Qatar ini sangat bagus ya. Jadi kemarin sudah dirilis dari Ministry of Commerce and Industry (MOCI). Jadi kayak kementerian makanan gitu. Di sini pabrik mereka kebutuhan pokok makanan dan water itu full capacity. Jadi stoknya cukup sangat banyak saat ini gitu. Mudah-mudahan sampai beberapa minggu ke depan ya. Gitu. Dan teman-teman di sana, terutama yang dari Indonesia, terkait logistik tuh apakah disuplai atau kita harus keluar mengambilnya, Mbak? Oh enggak, saat ini kita masih mensuplai sendiri. Jadi kita harus beli grocery ke supermarket ataupun di sini ada kayak semacam GoFood gitu, Kak. Jadi kita bisa delivery gitu. Kita bisa belanja dari aplikasi gitu. Semacam kayak GoFood gitu. Ya, berarti secara tidak langsung apa yang dialami atau harus dijalani sekarang itu kondisinya hampir sama dengan yang dijalani ketika terjadi COVID ya, Mbak Wen ya? Betul sekali. Jadi situasi saat itu berasa kayak pada saat zaman COVID. Cuman bedanya adalah kalau COVID kan kita masih aman listrik, aman kebutuhan pokok yang lain gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau misalnya ini tidak segera berakhir, takutnya nanti juga ledakan itu mengenai kayak power plant gitu ya, kayak alat-alat infrastruktur yang vital, itu kan juga terdampak gitu. Tapi mudah-mudahan tidak sampai sih. Amin. Tapi Mbak Wenika, mohon maaf koreksi kalau saya salah. Berarti Mbak Wenika ini sudah tinggal di sana atau bagaimana? Iya, saya sudah tinggal di sini hampir 6 tahun. Sudah hampir 6 tahun. Itu kondisi transportasi dan lain-lain di sana saat ini seperti apa, Mbak? Nah, saat ini yang terdampak adalah airport Bandara Hamad Internasional di Doha ya. Ini sekarang masih tutup dari hari Sabtu kemarin sampai hari ini. Airspace masih tutup. Tapi fasilitas publik yang ada di kota Doha tepatnya seperti kayak metro train, kayak bus, kayak taksi, kayak Uber itu masih berjalan normal, beroperasi normal sesuai jadwalnya gitu. Berarti hanya bandara aja ya, Mbak, yang terdampak? Betul, bandara aja. Dan juga airspace di sini ini sudah kosong ya, maksudnya tidak ada aktivitas lalu lintas udara. Jadi kalau ada helikopter, ada pesawat itu bikin deg-degan sih, karena itu bukan transportasi udara ya, transportasi komersial maksudnya. Itu pasti ada helikopter army atau ambulan gitu, jadi itu sih keadaannya. Mbak Wen, pertanyaan terakhir nih, bagaimana komunikasi dan koordinasi WNI yang ada di sana, yang mungkin sudah tinggal di sana dengan pemerintahan Indonesia yang ada atau bertugas di sana? Ya, jadi saat ini KBRI Doha sangat bagus penanganannya karena kita di sini dibikinkan WA group per daerah ya. Jadi kayak misalnya per kabupaten gitu. Jadi kita bikin WA group itu per kabupaten untuk bisa memantau berita secara resmi dari KBRI gitu. Dan saat ini kita juga dihimbau untuk selalu memantau dan mengikuti informasi yang resmi gitu. Takutnya kan kita terpancing ya dengan berita-berita yang belum resmi. Gitu sih. Dan kemudian juga KBRI juga selalu memberikan update sih dan membuat kita juga jadi tidak panik gitu ya, memberikan ketenangan juga gitu. Karena mereka memberikan perlindungan kepada kita di sini, WNI di sini. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Wenika atas informasinya. Kita saling mendoakan yang terbaik. Semoga Mbak Wenika dan juga seluruh keluarga dan juga seluruh masyarakat atau orang-orang warga Indonesia yang ada di sana, bahkan siapapun yang ada di sana tetap selamat, tetap terlindungi. Mudah-mudahan kondisinya segera kondusif di sana. Amin. Kita dari tim Sahur Lebih Segar juga mengucapkan mudah-mudahan di sana kondisinya bisa kembali normal seperti sedia kala dan semuanya aman, tidak ada masalah lagi. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Mbak Wenika. Terima kasih selalu. Terima kasih. Dadah. Aku dadah. Oke. Baik.
Itu dia tadi obrolan kita kepada salah satu WNI yang berada di Doha saat ini. Betul, situasinya sebenarnya dia dibilang tadi cukup mencekam, tapi aktivitas normal seperti biasa. Mudah-mudahan bisa segera teratasin biar bisa kembali berkehidupan normal seperti biasa lagi mereka yang ada di sana. Betul sekali. Kita masuk ke berita selanjutnya. Ya, berita selanjutnya ada. Oh, biar nggak terlalu tegang, biar nggak terlalu Betul. tegang. Takutnya kita yang di sini kebawa juga gitu. Dia pakai kacamata terus gini. Intinya kacamata. Udahlah. Baik, kita masuk ke berita dalam negeri berkaitan dengan baju yang ada baunya. Baju apa tuh? Baju amis. Asik. Gamis kali. Amis ini nulisnya ah. Ya gamis kali. Ya gua mau baca aja apa yang ada di sini gamis. ya. Itu bukan baju bau, itu baju hari. Gua baju hari. Baju Kamis kali. Asik. Dan belakangan ini sedang tren yang namanya baju gamis bini orang. Ini baju gamis bini orang ini maksudnya ada bini orang jemur baju gamis, baju diambil. Enggak, feeling gua sih sebenarnya gini. Misalkan nih saya punya istri, terus Oke punya istri, Oke punya istri pakai baju bagus. Bagus. Istri aku lihat, Ah. Pak beliin baju gamis. Baju gamis apa? Tuh, yang kayak punya bini orang. Gitu, Oh gitu. kayaknya. Feeling Atau, saya sih. Oh pilihnya gitu. Atau sebenarnya ada baju istri Pak Wen bagus, istri Ya. aku ngeliat, ya belikan baju gamis itu yang dipakai bini Pak Wendy. Langsung ditawar tuh langsung. Enggak ke bini saya dong. Oh, kirain langsung ditawar. Bukan, bentuknya sama. Oke. Oke. Baik. Dan ini adalah tren gamis cewek yang diviralkan oleh pedagang di Brotherland. Brotherland, Tanah Abang maksudnya. Yes. Brotherland, Tanah Abang. Bisa juga dijual di Sunday Market. Sunday Market. Oh. Pasar Minggu. Oke, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Silakan. Tren busana tahun ini punya nama unik dan bikin kepo, yakni model baju lebaran gamis bini orang. Kalau diinget-inget, setiap momen lebaran tuh emang punya model baju yang populer dan laris manis. Kayak di 2024, tren baju shimmer-shimmer. Itu sampai satu kampung berasa silau banget. Lebaran 2025. Kalau tahun 2025, tren model lebih ke warna marun atau burgundy. Tiap tahun tuh ada aja trennya. Ada aja. Tiap tahun ada ini bini orang. Ya. Tahun depan gamis laki orang. Iya. Tapi masa sih gak laki orang? Gamis Siapa laki tahu orang. tahun 2028 ada baju koko sopir orang kan kita nggak tahu. Baju koko sopir. Oke. Kita ini sebenarnya sudah bisa terhubung sama salah satu penjualnya langsung. Ya, dan mendatangkan langsung dari penjual baju gamis bini orang yang sedang laku di pasaran. Benar, dia bakal kita undang ke studio, langsung saja boleh masuk Bapak penjual. Apa kabar nih? Baik. Baik, dengan hadirnya Bapak penjual maka berakhir pula berita kita. Pada pagi hari ini. Kita Ngapain? Dihubungin sama orang ini telah setuju. Oh, Koko nih. Koko. Iya, Silakan iya. duduk kok. Ngobrol nih Wendy. Boleh. Wendy. Iya. Wendy. Banyak orang sini nih. Duduk. Kita mau nanya-nanya. Baru ya syuting kayaknya. Silakan Baru Pak, silakan. syuting ya? Syuting nih, syuting. Duduk. Ini kok bisa dari material dagang baju gimana ceritain dong? Keluarga kan ekonomi semua, jual-jualan, Oh, jualan. ada jual Oh, kue, gitu. Ada jual kue jual itu material. Iya. Material. Kalau kita ulang di Tanah Abang. Tanah Abang. Jualan karbu. Karbu, Iya apa? Jualan apa? karbu. Ayo, Jual kita baju dong. Baju. Baju bekel karbu. Ini jual baju-baju gamis dan baju-baju buat lebaran lah ya. Betul. Trennya apa nih tahun ini 2026 nih kok? Ini ulang. Bini olang? Trennya bini orang. Ini ulang. Oh. Nih, saya bawa. Yang mana? Tapi nggak ada palanya ya. Ya emang. Yang mana
Mana sih yang namanya gamis bini orang tuh? Kalau lu orang pegang ini namanya gamis rompi lepas. Rompi lepas? Ya. Oh, ini Kenapa? ada rompinya. Selainnya ini namanya rompi lepas. Nah, sebenarnya bukan rompinya lepas. Tapi- Ini yang beli kulit duitnya kurang. Jadi rompi lepas gak? Lepas gitu. Oh marah. Kalau bayarnya full dia pakai semua. Udah pakai semua. Ya. Kenapa dinamakan gamis bini orang kok? Kenapa? Historinya gimana? Oh, penemunya. Loh, kok penemunya? Ya. Kok bisa sih? Jatuh di mana? Terus nemu di mana? Bukan seperti itu. Dia nemuin nama baju, tren baju. Bikin kesel nih Wendy. Iya, maaf ya kok. Ya. Dia emang suka gitu. Ya, Ya jadi begini. Di OE kan bikin gamis bini orang. Ya. Banyak orang sini nih ya. Jelasin aja. Ya. Jelasin aja. Dan kan bikin baju gamis bini orang. Ya. Ya. Udah ada pesanan nih punya Pak Antanto. Ah. Hah? Udah punya. Kenapa namanya banyak bini aja. orang? Ya. Ah. Ada yang punya datang. Oh, itu dijual nggak? Jangan punya bini orang. Oh. Gitu. Oh. Jangan punya Dari bini orang. situ mulailah dikenal nama itu. Enggak. Lah, Ini nih. Ya enggak kan ngomong. nanya, saya nanya. Ibu belum lagi cerita. Iya. Ini lagi cerita. Domen Terus ini apa? aja nih. Terus Udah dari mana? mereka selili. Iya, maaf. Gimana penjualan gamis bini orang? Ramai sekali. Sampai udah jumpa banyak. lagi di Berita Dar Dar. Cuma di sahur lebih segar. 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 Kalau pelatihan dari tadi lu nggak ada semangatnya lu kerja lu. Lu kalah lu sama anak rap lu yang gue punya lu. Nih. Yo. Kamu apa kabar? Udah lama di sini? Ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngapain? Dulu dia normal. Ah, apa sih kok? Salah terus dari kemarin orderan lu bawa salah terus. Lu bawa Apa salah yang terus. salah? Ini udah benar. Kayak orang nggak konsen lu ya. Sini duduk. Percintaan. Iya benar. Iya emang benar mau duduk sini. Benar. Emang benar di sini. Betul. Kalau acara komedi biasanya kan salah. Ini benar. Ada apa cerita? Jadi bener sih. Ada apa cerita? Cerita dulu. Gak ada apa-apa. Kok bener kok ini. Tapi tatapan lu kayak Ya itu fokus, konsentrasi. kosong. Enggak. Ada peribahasa bagus. Apa? Dengerin ya. Apa? 一无子无法猜，一空的好样， Apa itu? 你就从头上。 Dia nggak yakin ini apa? Owes sedih kalau diterusin, Owes sedih banget. Kenapa sedih? Itu kisah cinta seseorang yang tidak bisa diteruskan lagi. Ya Lu kan udah. masih muda belum menikah. Ada Iya. apa ini? Nggak ada apa-apa, ya udah saya jualan aja. Gamis bini orang. Gamis bini orang. Enggak semangat. Gimana? Dagangan UM mau laku. Kemarin you beli nih. Nih, salah semua nih. Tuh, salah semua you beli. Apa Dari ya? orderan apa tuh? Semua salah semua you beli tuh. Tuh, baju seperti ini apa ini? Ini sekarang kan lagi trennya ini gamis rompi lepas. Iya. Kenapa you kan beli udah- ini? Ambilnya ini salah punya orang ini. Hah? Salah ini punya orang. Baju sejak kapan gue jualan celana OSIS seperti ini? Gue jualan ini, jualan itu. Maaf kok. Kemarin you live di sini live. Nih, sini nih. Emang lagi joget. Gimana jogetnya? Gini. Ya maaf kok. Gamis rompi lepas, you tahu. Tahu. Yang mana? Nih. Gamis rompi lepas. Ya. Salah. Iya. Salah. Ini kok. Salah. Tidak seperti itu. Halo. Tadi Bang. Aku mau lihat-lihat gamis nih. Boleh silakan. Balik mula. Mana di sini dong ya? Long. Enggak apa-apa. Kakak mau lihat dong, ada yang ukuran S nggak? Hah? Ada yang ukuran S nggak? Yang mana? Yang ini.
sebentar ya. Ini nih Mas. Yang ini, Ya. okulan es ya. Buat lebaran, buat lebaran. Iya. Suami istri, berdua. Bukan. Teman. Iya, masa Tapi, musuhan? tapi suka nggak? Iya. Namanya percintaan memang seperti itu. Kan aku minta yang gold bukan yang kuning. Gimana sih? Ya Gold, bukan yang Apa kuning. sih kok? Oh ya Allah. Dia minta ukuran es itu, ukuran es. Iya, Tapi modelnya bukan yang ini. Janganlah suka. Udah lompat kagak nyampe. Gimana sih? Salah ya, maaf ya. Salah. Kita ambilkan lagi. Lu kayak Ya orang udah, nggak konsen lu. maaf kok. Hitam gold, hitam gold. Fokus makanya fokus. Oke. Ada nggak gamis yang ini? Bentar ya. Nanti kita coba carikan dulu. Ada. Iya, Oke. iya. Maklum lagi. Mungkin putus cinta. Bukan yang itu dibilangin. Enggak, emang ini buat saya pakai. Oh, ya. Ya ya deh. Kalau begitu deh. Kamu Salah ya, punya salah. rompi nggak buat ibu kamu? Kamu yang pilihin deh. Itu layani. Lah. Halo, Ada nggak pokoknya abangnya mau apa Mas, nih? rompinya di mana? Biar Mas? dia yang pilihin. Apa? Rompinya di mana? Gak ada rompi. Kamu jadi mau apa? enggak. Gamis rompi lepas. Belum lepas. Ada. Oh, ada betul ya. Buat ibunya ya, buat ibunya. Buat ibu kamu ya? Buat ibunya di rumah. Iya buat ibu, Oh, buat temen ibu. aku. Oh iya, ibu temennya nyari rompi lepas juga. Buat ibuku, Buat dipilihin ibunya. dia. Emang lagi tren sekarang. Lagi tren sekarang. Bentar ya. Udah ambilin dulu. Mana? Buat ibunya ambilin dulu. Ah, dari situ. Rompi lepas, rompi lepas. Emang Mas. lagi tren banget sekarang. Tapi jangan salah, ini cara megangnya juga ada. Yang mana? Rompi lepas. Yang mana? Salah. Bukan yang itu, bukan yang itu. Bukan yang itu. Ini sebenarnya rompi lepas. Lah, rompinya lagi dilepas. Bukan itu. Jadi bukan yang mana kok? Ini nih, rompi lepas tuh yang ini. Kasih saya. Kasih saya. Ini rompi lepas. Ini rompi. Lepas. Nah. Iya, namanya. Mana sih? Akhirnya sampai juga saya. Saya itu keliling-keliling. Saya mau carikan baju buat anak-anakku. Langganan. Jangan. Udah nggak bener di sini jualannya. Jangan Pak Ustadz di Minta sini. tadi yang Dari tadi minta anak salah buah terus. Oe lagi banyak masalah percintaan gitu, Ustaz. Tuh kan. Boleh dikeramas nggak? Keramas. Kenapa? Ustaz, Kenapa? Jadi orang seperti orang tidak fokus begitu. Coba. Dari tadi bercerita tentang apa ini masalahnya? Satu. Jari telunjuk. Ya, dibohong. Dibohong ini sama Maul. Dengerin. Pak Ustadz, Ah. saya minta maaf, minta maaf. Karena saya memang sebenarnya lagi nggak fokus. Ibu saya, Sini. Mau duduk gak ada bangku. Bikin ibu saya belum bisa pulang. Kita membeli. Ibu saya lagi di Dubai. Saya kepikiran gimana ibu saya bisa pulang. Makanya saya kerjanya nggak fokus, Pak Ustadz. Nih, pelajaran besar buat kita. Ketika kita melihat ada orang resah, gelisah, mungkin dia punya masalah. Buat Oki dengerin. Ya Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Semua sudah diatur oleh Allah. Ketahuilah, atas apa yang terjadi Allah sudah aturkan. Allah sudah gariskan. Bahkan orang yang di daerah komplit pun kalau Allah tidak mengendaki dia meninggal tidak bakalan. Oke, Ya, kuatkan iman, tetap baik sangka. Yang harus Oki lakukan itu sekarang adalah tawakal kepada Allah. mengikhlaskan. Bukan tawakal, beda lagi. Kalau tawakal itu ada usaha dan tetap baik sangka. Itu tawakal. Oke, Kayak ikhtiar gitu. oke. Dengerin. Berarti oke mengikhtiarkan, oh ibu nih di sana baik-baik aja. Iya. Mudah-mudahan ibu bisa segera pulang gitu. Setelah itu tenangkan dirinya Oki. Ya. Jangan lupa berdoa. 1, 2, 3. Berdoa. Coba diulang. Berdoa. Sekali lagi. Berdoa. Doa itu ada 3.
doa bentuk ucapan, doa bentuk perbuatan. Disuruh tenang sama Ustadz tadi. Makanya. Tidur itu. Bukan tidur, itu tenang namanya. Coba kita kasih tenang dia. Hipnotis. Dalam hitungan 3, terbangun. 1, 2, 3. Ada yang mau cari gamis? Ayo geser, yuk kita geser. Cuma di sahur lebih segar. Segar-segar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di berita Dar Der Dor. Tak ada berita yang tak dar. Der Dor. Ternyata ada pelan. Iya, plus iya, betul. Baik, kembali bersama saya dan juga rekan saya Diki. Kita akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Ustadz Mahmud. WNI yang berprofesi sebagai tour guide jamaah umroh dan sekarang sedang bersama jamaah dari Indonesia. Betul sekali. Ya. Langsung tersambung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak WNI dan Pak Diki TV. Selamat malam Pak Ustadz. Di sana berarti sedang malam ya? Iya, sedang malam. Pak Ustadz, langsung saja nih. Sekarang Pak Ustadz sedang berada di Jeddah bersama jamaah umroh Indonesia. Ini sejak kapan posisinya berada di Jeddah? Pak Wendy, kita sebenarnya seharusnya keberangkatan pesawat ini di tanggal 1 Maret. Hanya saja berdampak akibat adanya eskalasi di yang sekarang kita ketahui bersama antara Iran, Israel dan juga Amerika. Akhirnya maskapai kita itu berdampak sehingga jamaah seharusnya pulang di tanggal 1 dan sampai saat ini kita masih berada di Jeddah. Di Hotel Jeddah, alhamdulillah. Tapi kondisi saat ini alhamdulillah jamaah masih bisa dibilang kondisinya aman semua insya Allah. Aman semuanya Pak Ustadz. Nah, izin Ya Ustadz. Allah. Kalau untuk kebutuhan menginap di hotel, makannya segala macam itu ditanggung dari pemerintah sana atau gimana Ustadz? Baik Pak Diki TV, alhamdulillah sejauh ini dari pihak travel kami ya menyediakan dan memfasilitasi baik itu akomodasi berupa hotel dan juga makanan baik buka dan sahurnya sampai saat ini insya Allah. Dan mereka kalau untuk makan dan juga untuk hotel insya Allah semuanya masih terjamin di sini. Hanya saja tinggal nunggu pulangnya aja itu. Baik. Kalau dibilang tidak khawatir, sepertinya tidak mungkin ya. Pasti ada rasa kekhawatiran. Begitu mendapatkan informasi tentang perkembangan yang terjadi di Timur Tengah, terutama apa respon dari para jamaah, Pak Ustadz? Baik, respon dari jamaah sih pertama semuanya kaget ya. Karena ini memang sangat dadakan sekali, apalagi mereka sudah menghubungi keluarga yang harusnya sudah bisa menjemput di tanggal 1 Maret, sehingga mereka harus tertahan dulu di Jeddah. Ya, maka saat itu pun travel berinisiatif untuk memberikan akomodasi hotel sampai dengan penerbangan ini dibuka. Menurut informasi yang kita dapatkan, insya Allah di tanggal 7 baru ada penjelasan mengenai keberangkatan ini. Mungkin nanti saya juga bersama dengan jamaah yang terdampak. Insya Allah nanti mungkin bisa ditanyakan langsung dengan jamaah kami yang ada di sini. Oke, izin Ustadz mau boleh bertanya, teman-teman jamaah itu rata-rata berasal dari mana ya Ustadz? Ini ada jamaah, ada Pak Hendro dengan mana? Pak Hendro dengan Bu Ayu. Ini beliau dari mana Pak? Jakarta. Seberangnya Trans TV, Patra Kuningan. Iya. Masya Allah. Ini ada juga dari jauh Pak. Kalau ini dari mana Pak? Dari Makassar. Dari Oh iya, Makassar. dari Makassar. Apa kabar Ji ya? Apa kabar Baji? Dari Makassar. Makassar juga boleh dari Makassar. Boleh, Pak Ustadz. Bagaimana karebata? Tege di Makassar. Di mana di Makassar? Ada di gua, Ustaz. Oh, di orang Goa ki. Tete siapa ini? Orang Goa. Kabupaten Goa. Oh, iya. Jadi kalau Goa itu berbahasanya bahasa Makassar, tapi tidak apa. Jadi apa yang bilang keluarga ta? Ya, Bang. Terus Tak panik. Ngaruh nggak? karena kan orang itu yang keluarga. Ada translate gak sih Baji di sini? Bahasa Indonesia dong Pak Ustadz. Ada. Ini kan nonton juga. Bingung ya, mohon maaf. Tapi di sana tetap kan ini Pak Ustadz minta maaf Pak Ustadz. Kan mereka kan tertahan. Terus bagaimana travel masih ibaratnya
ditanggung. Bertanggung jawab tadi. Bertanggung sudah jawab, Masya dijelaskan. Allah. Sampai situ alhamdulillah Pak, apalagi travel yang kami bawa memang sangat bertanggung jawab perihal akomodasi seperti hotel, bahkan makan buka dan sahur selalu kami siapkan setiap waktunya insya Allah. Bahkan Rencana baliknya kapan? rencana pulang masih belum ada Pak Ustadz, insya Allah sih baru mendengar informasi dari pihak maskapai itu baru ada pemberitahuan di tanggal 7 Maretnya itu bandara insya Allah dibuka, hanya saja tidak ada lagi eskalasi yang berkepanjangan antara perang ini. Ada Pak Ustadz maaf, apa ada kemungkinan jamaah itu bisa masuk lagi ke Mekah untuk laksanakan ibadah daripada menunggu di Jeddah? Sebenarnya bisa Pak Ustadz, hanya saja kan kami khawatir nanti justru ketika ke Mekah, tiba-tiba ada panggilan. informasi dadakan mengenai keberangkatan sehingga nanti bakal menyusahkan kami juga gitu untuk mengkondisikan mereka. Baik. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Pak Ustadz, luar biasa. Ya Masya Allah, tabarakallah. Sabar-sabar kita penana. Iya. Nah ini salah posisi. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Pokoknya sabar-sabar Ki. Ya. Aduh, makasih banyak dari luar biasa nih. Sudah membersamai kita, jadi membuat orang jadi tenang. Terima kasih banyak. Semoga kondisi membaik dan semoga saudara-saudara kita bisa segera kembali ke Indonesia dan bertemu dengan keluarga. Kembali ke tanah air ya. Sekarang juga kita selalu di sana ya. Akan terhubung juga dengan Kak Anissa ya, WNI yang sudah berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tinggal di Doha, Qatar. Ya. Hah? Kita ke Qatar lagi? Iya. Hebat sekali. Ngobrol. Bukan kita terbang ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Wendy, Pak Ustadz, Mas Kiki. Belum terlihat ini ya. Ibu Anissa. Halo Ibu Anissa, halo. Bu, mohon maaf saya boleh nanya, kalau Anissa B apa? Anissa, namanya Anissa. Oh iya. Bu Anissa, Kak Anissa mau bertanya nih diriku. Boleh. Apa arahan dari pemerintah Qatar terhadap situasi ini? Ya. Ya, jadi kan dari pas pertama awal itu kejadian tuh kan pagi ya kalau nggak salah kita sempet dapet kayak alert ya di handphone kita semua masing-masing itu kayak ada alarmnya gitu bunyi. Kayak ngasih tahu kita harus stay safe, stay indoor, diam di rumah, siaga 1 lah semacam seperti itulah. Jadi kayak ada warning gitu. Terus ya udah dari situ nggak lama ya kita denger lah tuh dentuman rudal yang di itu. Ya udah jadi dari situ kita diam aja di rumah, nonton dari lihat jendela itu dari langit di atas rumah itu kelihatan gitu kan. Ya udah sambil banyak berdoa aja. Kan bulan puasa. Mbak Anissa menceritakan ada dentuman, terus ada apa mungkin lihat kilatan-kilatan langit gitu ya, rudal atau apapun itu gitu. Terus masih menceritakannya dengan begitu tenangnya gitu. Apa sebenarnya yang Mbak Anissa rasakan personally ya, of course kita takut, panik gitu. Tapi kan alhamdulillahnya pemerintah Qatar tuh bisa banget bikin kita kayak Mbak Wenika tadi bilang, kita menjadi tenang gitu loh dengan segala keadaan chaos apa gitu. Terus mereka juga informatif dengan kejadian apa yang baru saja terjadi gitu. Mereka kasih info gitu ke kita. Juga ada kayak imbauan untuk kayak kita siap sedia punya emergency kit. Jadi kayak surat-surat berharga, mungkin uang cash, barang-barang yang mungkin diperlukan bila kita sewaktu-waktu harus melakukan evakuasi. Tapi minta maaf, kalaupun ada evakuasi, ada nggak tempat yang akan dituju? Itu belum dikasih tahu sih. Ini hanya untuk pencegahan aja. Kita semua kayak we have to be prepared ya, harus siap, harus ready, tapi juga harus tenang. Jadi alhamdulillahnya sih saya sendiri walaupun di anjuran dari pemerintah kan kita stay indoor untuk tetap di rumah, tapi kan kayak untuk belanja ya pengen yang namanya juga ibu-ibu masih di rumah mulu ya bosan. Betul. Kebetulan ada suami juga lagi di sini, jadi ya udah kita ke supermarket, mall masih buka, sebagian kantor-kantor juga masih beroperasi dengan jalan dengan normal, jalanan juga masih ramai ya. Jadi ya pengalaman 18 tahun di Qatar emang ini salah satu yang paling wow sih setelah COVID. Mengejutkan dan juga pasti menakutkan ya. Betul. Tapi kita tenang gitu, mengkhawatirkan tapi amalan apa yang dibaca? Amalannya
Ini dites ya sama Pak Ustadz Enggak, bawa tuh. apa amalan. Kan masing-masing punya amalan. Kenapa bisa iya. Mbak Anissa itu Banyak bisa sih. tenang bersama keluarga? Saya pasrah aja, banyak sholat, banyak zikir, dan kebetulan kita juga komunitas Indonesia kan saling mendukung. Oh iya, saling- itu. Ya, kita sharing juga doa-doa apa, zikir-zikir banyak lah insya Allah Pak Ustadz semoga di ini ya. Dan juga kita ada ibu-ibu, kita suka tadarusan lewat Zoom meeting. Jadi setiap pagi kita masih ada ketemu Perbanyak teman. baca ini ya. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz La ilaha illa anta subhanaka la haula wala quwwata illa billah. Iya. Terima kasih Mbak Anissa. Kita segenap kru dan juga pemain dari Sahur Lebih Segar mendoakan yang terbaik buat kondisi di sana. Mohon ya doanya. Amin. Juga Semoga supaya segera membaik. kita keluarga yang di Indonesia juga tenang. Amin. Dan semoga badai ini cepat berlalu. Amin. Kita saling mendoakan yang terbaik. Terima kasih semua doanya. Terima makasih kasih. sekalian. Assalamualaikum. Udah agak sempit, boleh geser gak? Boleh geser. Geser aja dulu Kita kali geser ya. Ini bikin sempit nih. Cuma di Sahur Lebih Segar. Pak Esa kerja yang benar ya Pak. Kita pelanggannya banyak banget nih yang mau beli-beli barang kita. Mana? Tadi. Oh, tadi. Ini juga mau ada yang beli lagi kali. Oh, iya. Masa iya nggak ada yang Ya sabar dong, sabar aja, tenang aja. Dirapi-rapiin Pak. Ya ini. Dirapiin jangan cuma barangmu, kinerjamu juga dirapiin. Sama kan kita kan sama. Pak. Loh, ini kenapa? Ya Pak. Kenapa? Terigu mana terigu? Ini Pak, ada Ini Pak. kenapa sih? Pak, itu bukan terigu Pak. Terigu, bukan. Tisu. Ini kenapa sih? Gerasak-gerusuk. Kopi siap masuk. Bentar. Belum. Ya. Bapak ngapain? Kok buru-buru mau ngapain? Saya ini panik buying. Ya, Kenapa emang Takut baik-baik? tidak kedapetan ini kan ada keadaannya tidak. Oh, genting. Ibu mau beli apa? Loh, aku butuh tepungnya. Pak, Bapak langsung 3, Bapak. Pak, mohon maaf. Ibu ini juga butuh tepung. Jadi ini paruan ya sama. Bisa diam dulu nggak? Orang ngomong. Orang saya ngomong. Aku butuh banget nih tepungnya gimana sih? Jangan. Tidak bisa. Ini duluan yang saya dapat. Jadi tidak akan saya Tapi membagi. kan masa kamu butuh 6 sih, aku butuh. Gimana sih penjualnya ini nggak dapet ya? Sabar, Bu. Gimana sih ini penjualnya aku beli di tempat Saya lain aja nyesel lah. di rumah, saya takut nggak kebagian karena orang-orang pada panik buying semua. Kamu kan nggak butuh sebanyak itu. Nah, ibu ini nggak dapat kalau Bapak. Saya butuh, keluarga saya banyak dan Isi, Ngapain Mas? Mas siapa? saya nggak mau ngasih sampai kapanpun. Rambutnya kenapa tadi gitu? Polem, kok dilempar. Pak, tapi ibu ini butuh banget tepung, katanya dia mau main karambol. Karambol. Biar licin. Ini buat dimakan. Ibu merendahkan saya tidak bisa bayar, maksudnya begitu? Bukan. Nggak bisa begitu Pak, tapi pelanggan kita kan nggak cuma Bapak doang, ada ibu ini juga butuh banyak barang Pak. Saya langganan di sini sudah lama, Pak. Iya, Ibu, tahu, ya kan? tahu. Tapi saya butuh, Pak. Bapak jangan egois dong kayak gitu. Ibu butuh tepung juga. Butuh. Buat apa? Main karambol, aku tabung nih. Buat makan. Panik buying tapi jangan emosian begitu dong Pak. Demi keluarga di rumah saya harus seperti ini. Nggak boleh Pak. Saya nggak terima ya kayak gini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz. Oh, belum. Belum. Mau ngapain? Mau main karambol. Tak kirain langsung tahu sih ya. Ini ada apa lagi? Stop. Saya tidak akan berbagi dengan kamu. Ini lagi. Pak Ustadz mau ngapain? Ada yang mau dibeli? Saya mau bikin bala-bala, mau beli bukan. Oh, bukan. Bolo-bolo. Bukan. Mau bikin doang. Apa? Bikin doang itu di Makassar itu Oke. bikin doang bala-bala. Oh, gorengan. Gorengan, Oke. Ada terigu nggak? Ada, Terigu. tapi udah diborong sama Bapak ini Semuanya karena dia dijamin. panik buying Pak Ustadz. Ini mbaknya nggak kedapetan. Berani kamu menyentuh ini. Pak Ustadz, silakan. Pak Ustadz. Yang berani-berani itu kamu Pak. Kenapa kamu borong semua ini? Apa maksudnya? Izin Ustadz.
Ya. Saya merasa prihatin dengan keadaan, jadi saya membeli ini sebanyak-banyaknya agar keluarga saya merasa terpenuhi. Jangan sampai jadi membahas. Jangan dipukul, jangan dipukul. Nggak ada yang mukul. Abang ini nggak ada yang mukul. Kita jadi pengen mukul. Gara-gara abang kita jadi pengen mukul. Jadi begini. Nah. Itu namanya pelan-pelan. Sabar, sabar. Harusnya kita tetap tenang. Tenangkan pikiran dan hati kita. Menyikapi suasana ini jangan sampai, mohon maaf, ini jadi permainan. Sehingga ada orang yang memainkan harga. Ingat loh, menimbun itu tidak boleh. Dengar itu, Bu. Oh, Ustaz juga juga. Jangan dia. Apa? Masa yang nyuruhin. Yauma yumpa'una fi sururi fatatuna wajah. Ketika nanti di hari kemudian manusia dibangkitkan dengan 12 bentuk. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan hina. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang membahayakan. Menimbun itu sangat membahayakan. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena panik, menghilangkan, memainkan harga, bahkan berbuat kezaliman. Bayangkan, ada orang yang butuh, tapi engkau sulitkan dengan mengambil harganya. Bukan saya yang dagang. Yang dagang yang itu. Tapi apa tujuannya? Ini kan mempersulit. Agar keluarga saya terpenuhi, Ustadz. Saya Satulah buat saya. Jangan, Ustadz. Ustadz memain karambol sama dia kan sebenarnya. Jangan, Ustadz. Terus saya mesti bagaimana? Berbagi juga. Maksudnya gimana? Kayaknya semua orang kan lagi panik buying, Ustadz. Pokoknya bikin tenang. Ada namanya ikhtiar. Tahu nggak ikhtiar? Kekuatan pada diri kita untuk maju. Pasti ada solusinya. Lalu saya bersalah kalau udah beli banyak terigu ini dan tidak berbagi dengan adik yang kecil ini. Tunggu dulu. Pertanyaannya, apa tujuannya? Untuk makan keluarga saya pastinya. Yakin? Dan saya sayang. Beneran? Betul. Tapi kalau ada yang mau beli dari rumah saya bisa. Namanya Nanti hancur badannya. Orang yang menimbun barang kelak dari kemudian akan dibangkitkan dalam keadaan badannya hancur. Maukah kulit-kulitmu melepuh? Keluar terigu. Hah? Berang terigu? Udah melepuh keluar terigu, Ustaz? Bukan. Badan melepuh karena menimbun barang. Itu bahayanya orang menimbun barang. Jari-jarinya terlepas. Pak Ical, itu terlalu ajab itu. Serem banget, Cal. Iya. Ingat ya, dalam jual beli harus ada dua. Tahu nggak apa itu? Apa itu, Pak Ustadz? Penjualnya tersenyum, pembelinya tersenyum. Supaya jadi berkah. Senyum nggak tadi waktu dia belanja? Enggak, marah-marah, emosi, semua mau diborong, dihancur-hancurin Pak Ustadz. Berarti memang nggak boleh, nggak berkah. Jadi penjual harus tersenyum, pembeli harus tersenyum, barulah semuanya bahagia. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Kenapa sebagian orang mudah terpengaruh untuk kayak panic buying gitu? Tahu nggak? Enggak. Kenapa? Karena informasi yang belum kesampaian. Taraf pemikiran orang. Makanya kalau kita diuji, lakukan 4. Sabar, ridho, syukur. Sabar, ridho, syukur. Masih ada satu lagi. Belum. Istiqomah. Sabarkan diri. Tahu nggak arti sabar? Iya. Mampu, tapi tahan. Mau, tapi tahan. Itulah makna daripada sabar. Katanya tai chi katanya. Ridho menerima. Makanya kalau memberi ikhlas. Tapi kalau menerima ridho. Memberi ikhlas. Menerima ridho. Kalau istiqomah yang terakhir? Istiqomah teguh pendirian. Tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Oh, konsisten, komitmen. Iya. Sepertinya kita udah mulai sempit. Boleh kita geser? Ayo geser ya.
Cuma di sahur lebih segar, lebih segar. Bapak selamat ya, Dewan jadi dokter. Dewan jadi dokter, Bocil. Sebagai hadiah karena kamu udah jadi dokter, aku punya hadiah nih. Kamu jadi apa? Aku punya kayu yang bisa dimakan. Apa tuh? Kayu buk buat kamu. Kayu buk, kayu buk. Makasih ya. Kita kembaran tahu rambutnya. Iya ya. Aku terlalu bondol tapi ini. Udah siap belum? Ini udah ditunggu sama pasien, Pak. Udah ada pasiennya? Udah ada. Silakan suruh masuk aja. Ini bertemu dengan Dokter Oki. Ya, ada apa Pak? Dokter? Ya. Dok, ini teman saya mengalami gangguan. Teman apa istri? Teman aja dulu dok. Teman, kenapa gangguan apa? Lagi dengerin musik ya? Hah? Apa? Musik. Apa? Udah makan belum? Makan. Saya nggak dengerin musik. Jadi? Apa? Itu denger baru saja. Ini dok, dia ada gangguan pendengaran gara-gara dengerin berbek itu kupingnya motor blong itu loh. Gitu. Jadi ada gangguan di telinga. Hah? Boleh? Apa? Ada gangguan di telinga. Apa? Silakan dibawa ke situ aja. Ayo biar kita periksa. Ini dia agak budak tuh sama goyang-goyang terus gitu, kenapa ya dok ya? Ya nggak tahu nih, saya periksa dulu ya. Rambutnya dokter kenapa dok? Ini terlalu panjang rambut saya nih. Saya dengar dulu ini, saya lihat dulu nih ya. Hah? Bentar, udah sabar apa? Mbak Sasa santai aja. Kok disenterin dok? Ya kan mau dilihat, tuh. Lihat nih isinya, ada kamera nih di sini. Jangan joget dok, kenapa itu telinganya? Ya itu ternyata ada masalah tuh di dalam telinganya. Ada drum. Ini kapan sih momen dia kemasukan drum ini? Hah? Apa? Itu ada drum di telinganya, makanya berisik. Kok bisa masuk drum? Belum makan. Drum. Makan. Penyakit apa itu dok? Penyakit apa ya? Penyakit bingung saya ini sama penyakitnya. Dia nih kesulitan untuk mendengar karena ada yang menyumpal di dalam telinganya. Saya kasih resep aja. Ada solusinya dok? Ada, saya ada obatnya. Aman, kamu bisa sembuh. Apa? Udah teriak masih gak kedengeran dok. Ya namanya juga orang sakit, biarin aja. Cak mana ayo, obat udah kertas kita resep pulang. saya? Nih dok, Berduduk sini dulu nggak? nanti setelah ini Duduk. dokter akan Bukan kasih resep ngapain ya. duduk di sini? Oh denger. Apa? Saya akan kasih resep. Hah? Resep. Apa? Resep gulai kepala kakap. Saya kasih. Oh, resep obat. Iya. Oh. Bisa sembuh kan dok? Bisa. Kok jadi teriak-teriak juga? Maaf dok. 2 kali sehari. Apa? Minum obat. Oh. J. Oke. Ntar sembuh mbaknya. Oh. Apa? Mas, ini tebus aja obatnya. Iya, makasih dok ya. Ya, dibawa ini, dibawa. Ibu, Titip aja di sini dok. Apa? Ikut. pulang. Ikut. Ah? Ikut. Ayo kita goyang lagi. Apa? Gimana dok? Yang tadi Gak usah, saya dengar. Ternyata ketularan. Kayak ternyata tidak terlalu sulit untuk saya tanganin. Wow. Saya sudah terbiasa dengan penyakit. Gak usah teriak. Gak ada gendang di telinga Karena saya. yang pertama ini kita udah ditungguin sama pasien selanjutnya. Aku panggilin dulu ya dok. Ayo dok. Dari mana? Saya Honanaya Hohobo. Kayaknya Bobo. Dari mana mas?
Ini dari Tangerang. Dari Tangerang. Ya. Kalau jauh-jauh dari Cina Tangerang. Dia dari mana? 我现在ya Guangzhou. Guangzhou. Dari Guangzhou. Dari Guangzhou. Iya. Ada masalah apa? 我说在复合的母子和是 Apa? Bukan. Ya, dia bilang apa? Badannya tuh kayak sakit-sakit, gak enak gara-gara latihan kungfu. Bener. Bener. Ya? Kok salah? Oh, badannya capek. Iya. Oh. Gak ngerti dia. Oh, capek ya. Oke. Gimana nih Hohobo nih? Oh, oke. Saya boleh cek kamu dulu nggak? Boleh nggak jalan menjaga keseimbangan di garis kuning? 我有的打。后 Mundur. Sini jangan, sini jangan. Sekarang coba seimbang dengan ini. Hati-hati. Lagi lagi. Ayo geser yo, kita geser. Ayo geser, yang kita geser. Cuma di Saho, lebih segar, segar. Terima kasih. Cuma 2 menit mau ngomong apa kita? Ini gue baru pertama kali tugas malam. Masa? Serem gak sih? Serem. Kok dibilang masa? Emang kenapa? Lo tiap malam bukannya ada di sini. Gak lah, aman. Ya, takut. Udah nggak usah dipikirin, serem mah serem. Iya, Itu iya, mah iya. tergantung sugesti. Ya ilah. Ya, abang. Aduh, durasi tinggal semenit ya? Bang, saya cek dulu urat nadinya ya. Ya, iya. Nah. Ini yang diperiksa. Ya, abang emang nggak mau diperiksa? Ya Abang nggak usah diperiksa no. Si Sulam ya Allah katanya. Aman nggak? Sudah, jari saya bener begini cek bang. Nih, jari saya begini. Oh, begini ada begini ya bang? Iya, harusnya begini. gini. Salah tadi begini malah. Gini. Gini tiga. Denyut nadinya. Masih ada bang? Masa sih? Masih ada, masih junjut. Iya. Itu ya. Ini bang, nggak usah. Nggak mau ditelentangin. Telentangin. Telentangin. Kok ada yang tidur di sini? Ini Arjan. Arjan? Ada sesuatu yang... sudahlah. Telepon polisi. Tenang, aman. Jangan sembarangan, ntar maaf. Jatuh. Kesini dong. Lu aja coba. Ntar mau praktek. Takutnya tiba-tiba ini TKP. Jangan sembarangan sentuh. Kita lapor polisi aja langsung. Jadi telepon polisi dah. Kita nggak ngerti apa-apa nih. Lalu bagaimana nasibnya orang ini? Ya nggak tahu. Terus kalau ngomong polisi siapa pelakunya? Ya nggak ada. Orang ada. Diki tadi dia nepok. Nah kan. Aku? Iya. Aku hanya menepuk bagian kirinya. Kamu yang membalikan, dia membalikan. Kanan. Dia bagian lah, dia begini. Iya gara-gara lu ditepok bagian. Tapi kamu membalikan dia ke arah sini, bisa saja dia tidak bisa bernapas begini kan. Halo Pak Polisi. Pak Polisi. Pak Polisi nggak jadi, udah bangun orangnya. Udah bangun Pak. Cuman mau laporan ada orang ketiduran di Ternyata kereta. cuma pingsan. Tidur, saya tidur. 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 Sleepwalker. Iya. Ya ampun.